Baik, yang pertama, apa itu manajemen data? Manajemen krisis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memulihkan diri dari ancaman terhadap reputasi dan operasi institusi. Di era digital, kecepatan penyebar krisis jauh melebihi kapasitas respon tradisional institusi, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih proaktif dan terstruktur. Dalam praktiknya, manajemen krisis tidak hanya berfokus pada penanganan saat krisis terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan kesiapan sebelum krisis muncul. Institusi perlu membangun sistem monitoring, menyusun prosedur yang jelas, serta melatih tim agar mampu bertindak cepat dan tepat. Dengan kesiapan tersebut, dampak krisis dapat diminimalkan dan proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif. Berikut ada kerangka teori manajemen krisis. Dalam manajemen krisis ada beberapa teori yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan cara berkomunikasi yang tepat saat menghadapi masalah. Teori-teori ini membantu organisasi agar tidak salah langkah dalam merespon krisis biar berdampak besar pada kepercayaan publik. Berikut yang pertama ada SCCT, menjelaskan bahwa respon yang diberikan organisasi harus disesuaikan dengan seberapa besar kesalahan atau tanggung jawab yang dimiliki. Jika organisasi dianggap sangat bertanggung jawab, maka harus memberikan respon yang lebih serius seperti meminta maaf, transparan, dan segera melakukan perbaikan agar kepercayaan publik tidak semakin menurun. Kedua, ada image restoration theory, berfokus pada bagaimana organisasi memperbaiki citra yang sudah terdampak. Caranya bisa melalui klasifikasi. Setelah itu, mengurangi dampak negatif, melakukan tindakan perbaikan, atau meminta maaf. Tujuannya adalah agar reputasi organisasi bisa kembali pulih di mata publik. Terakhir ada CERC dan double flow model, menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan tidak satu arah. Organisasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus mendengarkan respon dan keluhan publik. Dengan begitu, komunikasi menjadi lebih terbuka dan dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan krisis dan tindakan utama. Tahap pertama adalah prakrisis. Pada tahap ini, institusi perlu mengidentifikasi potensi resiko sejak awal, menyusun SOP yang jelas, serta melakukan simulasi dan pelatihan secara berkala. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ketika krisis itu benar-benar terjadi, institusi itu tidak panik dan setiap pihak itu sudah memahami perannya secara masing-masing. Kemudian masuk ke fase krisis akut dan kronik. Pada fase ini, kecepatan respon menjadi sangat penting. Institusi harus segera mengaktifkan tim krisis dan memberikan pernyataan yang resmi, idealnya dalam 1 jam pertama. Hal tersebut penting untuk mencegah munculnya spekulasi-spekulasi maupun informasi yang tidak valid di publik. Setelah itu, institusi juga perlu memberikan pembaruan informasi yang berkala dan untuk menunjukkan transparansi terhadap proses penanganan yang sedang dilakukan. Kemudian tahap terakhir adalah resolusi dan pasca krisis. Nah, pada tahap ini institusi itu tidak hanya fokus untuk memulihkan sistem saja, namun juga memulihkan kepercayaan publik. Karena itu, evaluasi secara menyeluruh perlu dilakukan agar kelemahan yang sebelumnya muncul tidak terulang kembali. Selain itu, monitoring sentimen publik juga tetap diperlukan meskipun krisis utama sudah mereda. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai strategi penanganan hoaks. Nah, pada era digital seperti saat ini, hoaks itu dapat menyebar jauh lebih cepat dibandingkan klarifikasi secara resmi. Nah, karena itu institusi perlu melakukan strategi penanganan hoaks yang lebih responsif dan terstruktur. Langkah pertama adalah melakukan monitoring secara proaktif melalui media sosial maupun platform yang lainnya. Dengan monitoring ini, institusi dapat mendeteksi sejak awal sebelum hoaks tersebut berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Kemudian yaitu melakukan klarifikasi. Institusi juga perlu bekerjasama dengan platform media sosial untuk melakukan penandaan terhadap konten hoaks agar penyebaran itu dapat dibatasi dengan baik. Institusi juga perlu membangun kontra netral yang informatif, jelas,
dan tetap empatik agar masyarakat itu lebih mudah memahami dan menerima informasi yang benar. Kemudian pelibatan opini leader atau tokoh yang memiliki kredibilitas juga sangat penting untuk memperkuat pesan yang disampaikan institusi. Sebab dalam situasi krisis seperti ini, masyarakat itu cenderung lebih percaya terhadap figur yang dianggapnya netral dan lebih terpercaya. Jadi intinya strategi penanganan itu tidak hanya berfokus pada klarifikasi, namun juga membangun kembali kepercayaan publik melalui komunikasi yang cepat, konsisten, dan berbasis fakta. Selanjutnya adalah kasus peretas seorang hacker yang bernama Bjorka. Sempat menjadi salah satu fenomena kebocoran data paling heboh di Indonesia. Aksi ini tidak hanya menjadi masalah teknis keamanan cyber, tetapi juga bergeser menjadi isu sosial politik karena motif dan targetnya yang melibatkan tokoh-tokoh penting negara. Kronologi kasus Bjorka. Aksi Bjorka sebenarnya berlangsung dalam beberapa gelombang besar sejak tahun 2022 hingga puncaknya pada penangkapan salah satu figur di balik nama tersebut pada akhir tahun 2025. Yang pertama pada bulan Agustus sampai September tahun 2022, awal kemunculan Bjorka mulai mengundang publik lewat forum gelap, yaitu sebuah forum dark web seperti Bridge2. Ia mengklaim dan menjual miliaran data sensitif dari Indonesia, mulai dari 1,3 miliar data kartu SIM, data pelanggan PLN, IndiHome, hingga data pemilihan dari KPU. Lalu pada September tahun 2022, serangan ke pejabat dan dokumen negara. Bjorka melakukan aksi doxing, menyebarkan data pribadi milik beberapa pejabat publik seperti Menkominfo, yaitu salah satunya Johnny G. Plate, Puan Maharani, hingga Erick Thohir. Ia bahkan mengklaim berhasil membobol surat menyurat rahasia milik Presiden Joko Widodo dan Badan Intelijen Negara. Lalu pada bulan April sampai September tahun 2025, penyusupan ke kantor perbankan dan penangkapan. Pada April tahun 2025, sebuah bank swasta melaporkan adanya akses ilegal yang mengklaim kebocoran 4,9 juta data nasabah dan adanya tuntutan uang tebusan. Setelah investigasi mendalam selama 6 bulan oleh Direktorat Research Cyber Polda Metro Jaya, seorang pemuda berusia 22 tahun berinisial WFT ditangkap di Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September tahun 2025. Pelaku mengaku menggunakan nama samaran Bjorka sejak tahun 2020 dan mendapatkan data tersebut dari dark web untuk dijual kembali. Ketika terjadinya kebocoran data, perlu adanya penanganan yang secara cepat, baik dari segi teknis maupun komunikasi publik. Langkah yang pertama yakni mengamankan dan mengisolasi sistem yang terdampak agar kebocoran tidak semakin meluas. Lalu dilakukannya analisis untuk mengetahui seberapa besar dampak dari kebocoran data tersebut. Setelah itu, pihak yang terdampak ini perlu diberikannya pemberitahuan atau notifikasi sesuai dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Setelah penanganan teknis itu, institusi juga memberikan pernyataan resmi yang transparan agar tidak menimbulkan kepanikan dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Dan juga koordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain seperti BSSN, Kominfo, dan juga Polri penting dilakukan untuk membantu proses pemulihan sistem serta audit keamanan. Dari kejadian tersebut pastinya menimbulkan sentimen negatif dan kekhawatiran di tengah masyarakat, sehingga institusi perlu mengelolanya melalui pemantauan media sosial dan respon yang cepat serta empatik. Agar informasi tetap konsisten, institusi menggunakan satu juru bicara resmi sekaligus membuka komunikasi dua arah dengan masyarakat. Dengan begitu, kepercayaan publik dapat dibangun kembali melalui tindakan nyata, bukan sekedar janji.